وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال وينبغي له أن يستكثر من الطواف بالبيت. حبيب تفضل تفضل naik تفضل. Kajian kita pada malam hari ini masih berbicara tentang haji. Mudah-mudahan Allah panggil kita untuk berangkat haji. Ada kiat kita untuk bisa berangkat haji. Ya, dikatakan oleh ulama-ulama kita, pertama, jadwal kita ngerokok kita ganti dengan nabung. Lumayan ngerokoknya kita Samsu 25.000, 22 ya, 22.000 ya. Walhasil 20.000 lebih. Itu kalau misalnya 4 bungkus itu Masya Allah hampir 100.000. Lumayan nggak? Jamaah Masya Allah, ada yang bahkan satu hari 5 bungkus. Gak ada masalah. Bisa berangkat haji nggak? Itu yang jadi masalah. Ini belum berangkat haji, belaga-belaga ngerokok. Itu yang jadi masalah. Ya, belum berangkat haji, ngerokoknya kuat. Beli makanan, beli batagor, beli cireng, beli cendil, cilok, dan sebagainya kuat. Itu semuanya nggak ada masalah. Kalau udah berangkat haji. Saya mau tanya, itu cilok rukun Islam atau haji yang rukun Islam? Atau ngerokok rukun Islam atau haji yang rukun Islam? Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan. Yang penting nabung aja dulu. Nabung bukan berarti pelit. Ya, gimana ya? Nabung bukan berarti pelit, bukan. Siapa yang mengatakan bahwa nabung itu pelit? Tidak. Nabung itu al-isti'dad liyaumil ma'ad. Secara khusus tuh. Nabung persiapan untuk hari kiamat. Nabung amal. Nah, kita mau nabung haji ya berarti sebentar. Enggak lama-lama banget. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan mudah. Wallahul muwaffi. Dialah Allah yang maha menyempurnakan. Itu di antara kiat kita bisa berangkat haji. Dan juga di antara kiat kita enggak minta-minta sama orang. Jangan pernah minta-minta mulu sama orang. Sering saya katakan mau ini minta, mau itu minta, mau ini minjem, mau itu minjem. Enggak boleh. Susah untuk bisa berangkat haji dan umrah. Kalau orang di mana dia berada selalu ngandelin orang. Oh dia nih yang beli Indomie, dia yang bayar. Oh kalau misalnya naik mobil, naik taksi, biar dia yang bayar. Oh kalau misalnya Grab apa? Yang mobil namanya? Grab car, oh biar dia yang bayar dan sebagainya. Ngarepin orang itu jauh untuk bisa berangkat haji dan umrah. Ya, coba kita mandiri. Gitu. Itu di antara kiat yang dikatakan oleh mereka para ulama-ulama saleh. Itu di antaranya Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf itu beliau ngaji dan memang dibina oleh Al-Habib Abdullah bin Mahsin. Itu di sini di Bogor. Habib Abdurrahman bin Ahmad itu Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad dengan tegasnya beliau menyatakan ini Habib Abdurrahman As-Segaf yang beliau ngomong orang soleh nggak bakal ngerokok. Orang soleh tidak bakal merokok. Kata siapa? Kata Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Kata Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Mau siapapun yang ngerokok, silakan. Ini mau ngebantah nggak apa-apa, silakan. Yang mau dibantah itu Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Silakan mau ngebantah. Ada beliau di belakang. Ada kan? Di lo? Namanya Los. Makam Los. Kenapa disebut Los? Los itu langsung aja.
Di makam, silakan. Lolongot selatan. Olos itu Lolongot selatan. Ditanya Los apa, di mana aja. Los Lolongot selatan, ya benar, Masya Allah. Kalau Lolongot utara, Lot. Iya, udah. Masya Allah. Nah, kalau kita udah di haji bagaimana? Kita udah di Makkah. Dikatakan oleh Imam Al-Haddad. Wa yanbaghi lahu an yastakthira min at-tawafi bil bait. Seyogianya buat orang yang melakukan ibadah haji dan umrah memperbanyak tawaf di Ka'batullah. Karena tawaf, karena Ka'bah hanya ada di Mekah. Nggak ada di Indonesia, nggak ada. Kalau kita mau sholat, di Indonesia ada sholat, di Mekah banyak sholat, di Masjid Nabawi, di Madinah, sholat bisa. Tapi kalau Ka'bah hanya ada di Mekah. Betul nggak? Mau kita kemanapun sholat banyak. Sampai ke Amerika boleh sholat, ke Australia boleh sholat, ke Papua boleh sholat. Pernah ke Papua? Aslinya? Bukan orang Papua. Bukan. Ini asli mana? Garut. Mau di Garut? Bukan Garut. Mau di Garut, Masya Allah. Boleh sholat di Garut, boleh nggak? Mau di Garut ke di mana boleh sholat. Tapi mau tawaf di Garut boleh nggak? Di Garut boleh nggak tawaf? Atau tadi di apa namanya? Papua, asli Papua. Bogor, siapa yang bilang Papua? Gitu. Jadi di Papua itu nggak boleh kita tawaf. Nggak boleh. Gitu. Jadi tawaf hanya di Ka'batullahil Haram. Jadi kalau udah di sana perbanyak tawaf. Jarang-jarang terjadi gitu maksudnya. Ini cerdas sekali Imam Al-Haddad menyatakan. Enggak beliau bilang, ayo perbanyak sholat di Masjidil Haram, perbanyak sholat. Rupa-rupanya yang beliau katakan perbanyak tawaf. Benar, karena memang Ka'bah hanya di Masjidil Haram, di Makkah. Enggak ada di tempat yang lain. Amin salat dan sholat di sisi masjid, di sisi Ka'bah. Sholat di sisi Ka'bah. Masya Allah, itu Masya Allah. Apalagi kalau misalnya kita sholat di dalam Hijr Ismail, itu kan sama seperti kita sholat di dalam Ka'bah. Itu dulu Ka'bah, Hijr Ismail. Tapi zaman di zaman Bani Quraisy atau zaman Quraisy, ketika itu umat Islam miskin, ekonominya jatuh. Ketika perbaikan itu ditinggalkan. Gitu. Akhirnya sampai sekarang. Dan tidak ada satu khalifah pun yang membuat Hijr Ismail seperti Ka'bah lagi. Mau Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, karena ini sudah terjadi di zaman baginda Rasulullah Muhammad. Hikmahnya banyak. Jadi kalau misalnya ada orang salat di dalam Hijr Ismail, berarti dia salat di dalam Ka'bah. Memang itu adalah Ka'bah asalnya. Apalagi kalau misalnya kita sholat di bawah pancur, di mizab, tahtal mizab, Masya Allah. Itu diantara doa yang mustajab di sisi Allah. Tahu kan di pancur emas, pancuran emas, Masya Allah, doa di situ. Pas kebetulan di situ ada air lagi, air hujan, Allahu Akbar. Masya Allah, mustajab ditambah mustajab. Di dalam Ka'bah kita sholat, di bawah pancur kita sholat, kena air lagi, Allahu Akbar. Akhirnya bekas kena dari Ka'batullahil Haram. Di antara doa mustajab. Kalau kita nggak bisa doa di sisi Hajar Aswad itu susah, atau multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu susah, coba kita doa di mana? Di Hijr Ismail. Salat di dalam Hijr Ismail. Atau di Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim artinya bukan kuburan Nabi Allah Ibrahim. Maqam di sini bekas cetak kaki baginda Ibrahim alaihissalatu wassalam. Cetak kakinya. Dan itu cetakan kaki yang sudah kesekian. Gitu. Bukan dari zaman Nabi Allah Ibrahim seperti itu. Itu udah dicetak ulang lagi. Dan itu ada museum Ka'bah. Itu di Makkah itu ada museum Ka'bah. Gitu. Dari zaman ke zaman. Lihat kan tempo waktu ada, Masya Allah. Masuk. Cium. Oh, cium. Cium Hajar Aswad. Jadi orang yang mencium Hajar Aswad
itu nanti bakal dijadikan saksi oleh Hajar Aswad. Ya Rob, dia yang pernah cium saya. Masya Allah. Dan sederajat nyium itu adalah kiss. Gitu. Mencium bukan arti gitu. Ini kiss dengan tangan. Kalau misalnya semuanya mencium, Allahu Akbar. Bukan nggak boleh. Nggak ada yang kuat. Susah. Apalagi ketika itu Hajar Aswad kan wangi. Kalau kita dalam keadaan haji, yaitu tawaf haji atau tawaf umrah, kan nggak boleh bersinggungan dengan yang wangi. Kita nyium yang wangi, ya kita kena denda. Ya kan? Ya rahmukallah. Kita kena denda. Itu Hajar Aswad sekarang minyak wanginya, Masya Allah. Masya Allah. Makanya kalau misalnya ada orang yang tawaf di Ka'bah, dia dalam keadaan rukun ihram haji atau rukun ihram umrah, dia masih tawaf, enggak tawaf sunnah, itu tawafnya bisa kena denda. Gitu. Lantaran seperti itu dia kena denda. Kenapa? Karena dia dalam keadaan haji dan dalam keadaan umrah. Sementara dia cium Ka'bah. Ka'bah itu hampir semuanya sekarang wangi. Diwangikan, bukan hanya Hajar Aswad. Semuanya diwangikan. Sampai Hijr Ismail terkadang dikasih minyak wangi. Jadi kalau kita udah tahu seperti itu, ketika kita tawaf dalam keadaan haji atau umrah, sebagusnya kita jangan memegang Hijr Ismail atau Ka'bah. Kecuali kalau kita udah selesai haji atau selesai umrah atau kita tawaf sunnah. Tawaf sunnah. Berarti kan haji kita udah selesai atau umrah kita udah selesai. Nah, ketika itu boleh cuma Hajar Aswad dalam keadaan tawaf. Gitu. Bisa paham nggak jemaah? Di antara larangan orang berhaji adalah mengenakan minyak wangi. Sementara Ka'bah semuanya wangi. Termasuk Hijr Ismail, dinding Hijr Ismail itu wangi dan diwangikan. Faqad warada anna man tafa usbu'an kana lahu ka'adli ragabatin. Dan datang hadis warada itu artinya warad ay ja'a. Datang hadis Rasulullah bahwa orang yang tawaf selama 1 minggu, bukan artinya tawaf enggak pulang-pulang selama 1 minggu, tidak. Senin, besok Selasa tawaf lagi, Rabu tawaf lagi selama 1 minggu, bukan artinya 1 minggu berturut-turut dalam artian 24 jam dikali 7, tidak. Atau 7 dikali 24 jam, sama enggak? 7 dikali 24 jam dan 24 jam dikali 7, sama enggak? Sama. Orang yang tawaf selama 1 minggu, kana lahu ka'adli ragabah. Baginya pahala seperti memerdekakan budak. Oh, pahalanya besar sekali. Memerdekakan budak tuh kalau kita tawaf selama 1 minggu. Makanya kalau misalnya kita lagi haji atau lagi umrah, maksimalin tawaf. Apalagi kalau misalnya umrah kan bisa sampai 12 hari atau 9 hari. Kalau oleh 2 hari perjalanan pulang dan pergi, ya berarti 7 hari. Tapi 7 hari itu dibagi antara Makkah dan Madinah. Emang bagusnya kalau kita dalam keadaan haji memang. Puas kita dalam keadaan haji. Atau mungkin kita umrohnya agak panjangan dikit. Karena ada kan umrah Ramadan 1 bulan penuh. Ada di antara kita yang udah umrah Ramadan 1 bulan penuh. Masya Allah, semua Masya Allah. Allahu Akbar, nikmatnya. Gitu. Luar biasa, nikmat sekali. Orang yang umrah di bulan suci Ramadan itu seperti haji bersama Rasulullah Muhammad. Seperti orang yang berhaji bersamaku dalam sabda Rasulullah. Gitu. Orang yang umrah di bulan suci Ramadan. Gitu. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ka'batullahil Haram untuk haji dan umrah, amin. Gitu. Ayyatajuha liwajillah ta'ala, yaitu seperti dia memerdekakan seorang budak karena Allah. Warada aydan, dan juga sampai dalam hadis anna ta'ifa bil baiti, bahwa orang yang tawaf di Ka'batullahil Haram, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Orang kalau tawaf awalnya di Hajar Aswad.
Akhirnya juga di arah Hajar Aswad. Bahwa orang yang tawaf di Ka'batullahil Haram la yarfa'u qadamahu fi tawafi. Dia tidak angkat kedua kakinya lewat tawaf, wala yadha'uha, atau dia menancapkan tanahnya, artinya dia meletakkan kedua kakinya di lantai Masjidil Haram, illa muhiyat anhu sayi'atun, kecuali kesalahannya sudah dihapuskan. Allah Akbar. Kalau jalan itu ada langkah, ada turun, ada langkah, ada turun enggak? Setiap langkah dan turun, kesalahannya diampuni oleh Allah. Kesalahannya diampuni oleh Allah. Au kutibat lahu hasanatun, atau ditulis kebaikan. Au rufi'at lahu darajatan, atau ditinggikan derajatnya. Terus gimana dong kalau misalnya ada orang sakit, nggak bisa jalan, kan pakai apa namanya? Kursi roda, kan dia nggak angkat kedua kakinya, itu sama aja. Ya, itu namanya qiyas. Ini orang terkadang ngajinya blow on dia. Itu buktinya orang umroh kan diangkat kedua kakinya jalan. Kalau misalnya dia pakai kursi roda, berarti nggak dapat pahala seperti itu dong. Pinter namanya ente ngaji. Ngajinya pinter. Ada orang tuh bilang nggak apa-apa, kan dalam Al-Quran makan riba banyak nggak boleh. Kalau berarti wala takul riba dha'af mudha'afa. Dalam firman Allah, jangan kalian makan riba kebanyakan, berlipat ganda. Berarti kalau makan riba dikit boleh dong. Ente pikiran ente, ngajinya ente setengah. Makanya di fikih itu ada usul fikih. Kalau orang ngaji fikih doang, khawatir dia jelekin orang. Dan bahkan itu merusak citra hukum yang ada. Andaikan ada orang belajar fikih tanpa usul fikih. Jadi perlunya kita belajar fikih dibalas dengan usul fikih. Ibarat orang nyuntik nggak punya ilmu. Banyak anak muda sekarang nyuntik tanpa ilmu. Mati semuanya disuntik orang. Mati semuanya. Itu pada narkoba pakai suntikan. Itu pakai suntikan narkoba. Iya. Kadang-kadang gitu. Enggak, saya bukan di bidangnya. Beliau angkatan, beliau tahu. Gitu, beliau tahu. Iya, kan beliau tahu. Gitu. Ya, beliau angkatan dan polisi, beliau tahu gitu. Saya tidak tahu. Bahkan kalau misalnya ada ini namanya ini saya nggak tahu. Saya pikir itu gulungan pasir aja. Tahu narkoba ya kan? Saya tidak tahu itu semuanya. Jadi tanyalah kepada yang tahu. Ya. Segala sesuatu hancur berantakan yang tidak tahu tapi pura-pura tahu. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Enggak tahu tapi iya aja semuanya. Enggak pandai menjabat sebagai kepala SPPGE jadi kepala SPPGE. Hancur berantakan semuanya. Gitu, hancur berantakan semuanya. Jadi yang tahu-tahu aja yang boleh. Yang enggak tahu enggak boleh. Gitu. Enggak boleh mimpin. Jadi klasifikasinya banyak ya, itu narkoba ya, macam-macam. Jadi kalau mau tanya tentang narkoba, tanya beliau. Tapi kalau mau tanya tentang sholat yang benar, tanya saya. Jangan kebalikan, nanya saya narkoba, waduh ente. Pintar, tanya beliau ahlinya. Gitu. Bukan ahli tahu tentang narkoba. Gitu. Ya, biasakan kita di mana kita menentukan segala sesuatu pada arahnya. Pada arahnya. Orang sholat tanpa arah kiblat sah enggak? Sholat di arah bukan arah kiblat. Karena sementara syurutus sholat, persyaratan sholat itu istiqbalul kiblat. Gitu. Wa warada aidan, dan juga ada dalam hadis annaha tanzilu fi kulli yawmin 'alal baiti 20 wa mi'ati rahmah. Bahwasanya dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwa di setiap hari di Ka'batullahil Haram turun 120 rahmah.
Di Ka'batullahil Haram itu turun 120 rahmah. 120 rahmah. Kita mau hitung nih. Satu rahmah singa nggak mampu memakan anaknya. Macan tidak mampu memakan anaknya dengan satu rahmah saja. Coba kita lihat, ada nggak macan makan anaknya? Atau singa makan anaknya? Atau kuda nil makan anaknya? Ada nggak? Nggak ada. Atau kucing makan anaknya? Anjing makan anaknya, ada nggak? Tapi manusia, naudzubillah min dzalik, lebih parah daripada kucing, lebih parah daripada singa, binatang. Dan makanya Allah berfirman, ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia seperti binatang, bahkan lebih parah, lebih sesat daripada binatang. Binatang nggak mau makan anaknya sendiri, tapi masya Allah, manusia banyak membakar anaknya sendiri. Atau kebalikannya, anaknya membakar orang tuanya sendiri. Na'udzubillah, na'udzubillah. Allah sallim, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari itu semua. Wa na'udzu azwajina wa auladina banatin dzurriyyatin habibina ajmain. Itu kalau satu rahmah aja singa enggak mampu makan anaknya, bagaimana kalau dua rahmah? Makanya 3 rahmah. Ini di Ka'batullah ada 120 rahmah. Kita bayangin aja, 120 kasih sayang Allah. Dibagi oleh Allah. Situna min ahli ta'ifin, 60 rahmah buat orang yang tawaf. So, makanya dari itu tadi Imam Al-Haddad menyatakan perbanyak tawaf kalau lagi di Ka'batullahil Haram. Kalau lagi di Masjidil Haram perbanyak tawaf. Jadi 60 rahmah buat diperuntukkan buat orang yang tawaf. Warba'una lil musallina indal baiti, dan 40 buat orang yang sholat di sisi Ka'bah. Indal bait maksudnya Baitullahil Haram. Ka'bah itu kan Baitullah, rumahnya Allah. Ya, Ka'bah Baitullah, Masjid Baitullah. Wa 20 lin nadhirina ilaihi, dan sisanya 20 buat orang yang memandang Ka'bah. Jadi kita udah capek tawaf. Sholat di sisi Ka'bah. Dapat 60 menjadi 40. Allah, udah letih mandang Ka'bah, dapat 20. Sempurna 120. Makanya ketika orang yang salat di sisi Ka'bah, bagusnya matanya melihat Ka'bah atau menghadap ke arah sujud. Bagusnya menghadap ke arah Ka'bah lagi salat. Allahu Akbar, melihat Ka'bah. Sebagian ulama menyatakan bagusnya melihat Ka'bah. Kecuali ruku dan sujud. Ruku sujud ngeliat ke bawah. Ruku dan kemudian i'tidal, dia lihat Ka'bah lagi. Allahu Akbar, sujud, baru ngeliat letak sujud kita. Ketika bangun di antara dua sujud, kalau mampu ngeliat Ka'bah, mampu ngeliat Ka'bah. Kalau kita berada di sisi Ka'bah, Allah, kenikmatan yang luar biasa ketika di sisi Ka'batullahil Haram. Wal yuksir fi tawafi min tilawatil Quran. Perbanyak ketika tawaf dari membaca Al-Quran. Kan kita lihat banyak orang tawaf sambil baca Quran kan. Ada yang hafal Quran, ada yang sambil baca. Kita sambil ngobrol. Sebagian orang sambil baca Quran, ada hafalannya atau baca Qurannya. Sebagian orang malah sambil ngobrol. Selfie lagi. Selfie, Allah Akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nih kita malu dong. Dan juga malu-maluin negara kita Indonesia. Lebih parah, masya Allah, lagi dalam keadaan sujud selfie lagi. Astagfirullah. Naudzubillah min dzalik. Ini banyak sekali lagi tawaf main selfie. Selfie kemudian astagfirullahaladzim. Di situ ada Baitullahil Haram, di situ ada Ka'bah. Emang kita nggak pandang dengan pandangan zahir dan batin bahwa di situ Ka'bah yang udah ada dari ribuan tahun yang lalu? Apakah kita nggak memandangnya dari zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, bahkan dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, terus diakhiri dari Nabi Muhammad. Di situ Nabi SAW di masa kecilnya sampai terus. Apakah kita nggak pernah paham? Di situ tempatnya Nabi SAW. Rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih selfie-selfian, ngobrol, atau lagi dalam keadaan tawaf sambil ngobrol. Enggak.
Kalau kita nggak mampu baca Quran atau hafalan Quran, baca zikiran di situ. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ketika di sisi selesai kita menyempurnakan tawaf pertama, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Itu di hijir, di di rukun yamani. Ketika di rukun yamani mulai kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai ke Hajar Aswad. Itu diperbanyak. Apakah lupa kita doa terus? Sementara itu tempatnya mustajab. Mustajab luar biasa di sisi Ka'batul Haram. Bisa dikatakan bahkan minimal ada 70 kubur para nabi. 70 kubur para nabi di antara antara Ka'bah dan sumur Zam-Zam. Antara Ka'bah dengan sumur Zam-Zam di situ dikatakan ada 70 kuburan para nabi dan rasul. Jadi itu karena memang di situ tempat tawaf akhirnya termaafkan. Ya, termaafkan. Kalau enggak ya repot untuk tawaf. Wa minal adhkari wal ad'iyati, dan juga diantaranya kita memperbanyak zikiran dan doa dalam tawaf. Jangan ngobrol. Apalagi tadi dikatakan selfie dan sebagainya, ngirim, ring, Allahu Akbar. Bagi tawaf, ada sebagian orang kita lihat lagi di wukuf di Arafah, sama begitu juga. Harusnya dia memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak nangis, tapi dia malah video call. Boleh video call pada waktunya. Boleh video call, tidak ada masalah, tapi ada waktunya. Dan merusak. Khususan minal wadid fi tawaf, apalagi kalau misalnya dalam keadaan tawaf, dalam keadaan berjalan tawaf, perbanyak itu. Quran, zikiran, doa. Wal yuksira min istilamil hajaril aswadil mubarak, dan memperbanyak istilam itu kisbay ke hajaril aswad. Bismillah Allahu Akbar, itu memperbanyak seperti itu. Kalau memperbanyak seperti itu berarti tawaf dulu. Udah selesai tawaf 7 kali putaran, tawaf lagi. Selesai 7 putaran lagi, tawaf lagi. Itu namanya memperbanyak kisbay ke Hajar Aswad. Hajar Aswad itu fa'innahu yaminullah fil ardi yusafi'u biha ibadah. Karena itu adalah janji Allah, tangan kanan Allah di muka bumi. Yang Allah Subhanahu wa taala bermusafahah lewat Hajar Aswad kepada hambanya. Makanya kalau misalnya kita nggak mampu cium Hajar Aswad, kisbay ke Hajar Aswad, itu saksi kelak nanti di hari kiamat. Jadi itu orang mencium Hajar Aswad dan kisbay ke Hajar Aswad, itu bakal menjadi saksi kelak nanti di hari kiamat. Minat salati fil hijri, dan juga memperbanyak salat di dalam hijr Ismail, itu tadi saya katakan dalam Ka'bah. Fa'innahu minal bait, karena hijr Ismail masuk dalam Ka'bah. Tarikatul Quraisyun itu ditinggalkan oleh bangsa Quraisy lama banatuhu fil jahiliyah, tatkala ketika mulai proses pembangunan perbaikan Ka'bah di zaman jahiliyah, itu kaum Quraisy itu dalam keadaan degradasi ekonomi. Ekonominya lagi jatuh, lagi turun. Hancur ketika itu, nggak mampu untuk membangun Ka'bah ulang lagi. Hina gasurat bihimun nafaqatu minal halal, ketika itu karena memang kekurangan nafkah yang halal. Mending seadanya daripada kita bikin masjid hebat tapi dari yang haram. Ini kita lihat Ka'bah. Kita lihat, dijadikan pelajaran buat kita Ka'bah hijr Ismail. Ketika itu kaum muslimin dalam keadaan krisis ekonomi. Ekonominya jatuh. Udah dibiarkan begitu aja. Apakah kemudian kita bikin masjid, mushola harus kita paksa-paksa, apalagi sambil apa? Sambil mengeluarkan duit yang dari haram dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Seadanya kita bikin. Ini udah dicontohkan oleh Allah dalam proses pembuatan Ka'bah.
dalam proses tajdidul Ka'bah, gitu, perbaikan Ka'bah. Wal yuksira min syurbi ma' Zamzam, dan juga memperbanyak minum air Zamzam. Masya Allah, nggak ada di tempat lain ada air Zamzam, nggak ada. Air Zamzam hanya ada di mana? Di sisi Ka'bah, di dalam Masjidil Haram. Andaikan ada orang minum di Masjid Nabawi, itu semuanya dari Makkah juga, gitu. Andaikan untuk kita beli di Tanah Abang atau kita bawa atau ada di Indonesia air Zamzam dari sana juga, gitu. Mana kalau misalnya kita beli di sini khawatir antara asli atau palsu. Udah baca doa banyak-banyak, tautannya palsu. Insya Allah. Mumpung di sana perbanyak minum air Zamzam. Tapi perbanyaknya kira-kira kita lagi mau pulang ke hotel, minum deh agak banyakan dikit. Tapi kalau misalnya kita lagi mau ibadah, mau tawaf, minum dulu, waduh, kesian beser di situ. Jadi walaupun dikatakan perbanyak minum Zamzam, kita lihat kondisi. Lagi mau sholat Jumat, kita perbanyak minum air Zamzam, repot kita. Kita di sisi Ka'bah ketika itu minum air Zamzamnya kita banyak, masya Allah, teman, masya Allah. Untuk keluar nggak bisa masuk lagi. Gitu. Iya, udah keluar nggak bisa masuk lagi. Jadi terkondisikan bahwa air Zamzam boleh minum banyak di hotel, di mana kita lagi istirahat. Gitu. Fainahu khairu ma'in ala wajhil ardi, maka air Zamzam itu adalah sebaik-baik air di muka bumi. Air yang paling berkah di muka bumi air Zamzam. Tapi air Zamzam kalah dengan air yang keluar dari jari jemarinya baginda Rasul Muhammad. Ya, apa? Apa? Ajaib. Oh iya. Mukjizat. Ya. Ya, mukjizat air yang keluar dari jari jemari Rasulullah itu lebih istimewa dari air Zamzam. Cuma kita nggak mencium, nggak minumnya, susah. Udah habis udah. Zamannya ketika itu para sahabat yang minum air dari jari jemarinya Rasulullah Muhammad. Bahkan air surga kalah dengan air yang keluar dari jari jemarinya Rasulullah. Air surga kalah. Kenapa? Ini airnya dari baginda Rasul Muhammad, dari tangan Rasul Muhammad. Air surga kalah. Bayangin aja. Coba kita bayangin air surga, Allahu Akbar. Nah, kita lagi buka puasa. Pakai teh manis, air dingin. Masya Allah. Udah kayak di surga. Padahal belum di surga. Iya kan? Bagaimana ketika di surga beneran? Bagaimana itu adalah air yang keluar dari jari jemarinya Rasul Muhammad. Dari tangannya Rasul, dari kepribadiannya Rasul, dari zatnya Rasul Muhammad SAW. Beruntung mereka para sahabat yang minum air dari jari jemarinya Rasulullah. Telaga Kautsar kalah dengan air yang keluar dari jari jemari Rasulullah. Telaga Kautsar ada dalam firman Allah, Inna a'tainakal Kautsar, sesungguhnya kami berikan kepada engkau telaga Kautsar. Telaga Kautsar kalah. Kenapa? Ini air jemari dari jemari Rasulullah Muhammad. Allah Akbar, Allah Akbar. Gak ada bandingannya yang datang dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini kan air Zamzam dari kakinya Nabi Allah Ismail. Ya, dari kaki ketika beliau bayi mengorek-korek tanah, keluarlah air Zamzam. Ini dari tangan Rasulullah Muhammad. Jadi jauh lebih istimewa. Segala sesuatu yang datang dari Rasulullah jauh lebih istimewa daripada yang lain. Kita udah minum air Zamzam aja udah bagus banget. Alhamdulillah. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala aydan ma'u Zamzam lima syuribala. Air Zamzam tergantung diminumnya, tergantung niat minum. Kalau misalnya kita nih minum air Zamzam niat sembuh insyaallah penyakit kita. Sembuh. Saya sering ngalamin, artinya ini tahadusan bin ni'mah. Tahadusan bin ni'mah. Dulu waktu saya, apalagi dari Hadramaut. Dari Hadramaut saya belajar di Hadramaut di Tarim haji. Tahun 2000, 2001, 2000 dan 2001 atau 2001 2002. Hajinya haji modal bonek.
Yang penting bisa berangkat. Bonek juga. Kalau bonek mah masya Allah nggak ada apa-apa, dia berangkat. Berarti saya lebih santun dari bonek. Sekira-kira saya di Makkah udah nggak punya duit. Bayangin mau berangkat haji nggak punya duit. Yang penting bisa berangkat. Kendaraan udah ada, siap pulang dan pergi. Waduh, enak. Yang lain makan daging, makan nasi, makan bubur, makan roti. Perut saya masya Allah. Kan saya juga manusia, ya kan? Minum air zam-zam, niat sebagaimana mereka orang makan roti, makan bubur, niat ya Allah. Sama seakan saya makan roti, alhamdulillah. Zam-zam. Mereka makan daging kambing, saya niatin aja sebagaimana mereka makan daging kambing, sama alhamdulillah kekuatannya. Dan bahkan kita niat untuk sembuh dari penyakit, jangan bilang ngeluarin penyakit. Tuh penyakitnya keluar nanti dari pipis, kesian. Ya Allah, keluarkan penyakit saya. Keluar di toilet nanti penyakitnya. Jadi sembuhin aja. Enaknya tuh doa, makanya doa yang benar. Orang cerdas itu melihat doa dengan indahnya. Ya Allah, sembuhkan. Kalau udah sembuh, nggak usah pakai proses dikeluarin, yang penting sembuh. Tapi kalau misalnya, ya Allah, keluarkan penyakit saya. Mau dikeluarin. Keluar, bener, capek. Hitam apa semuanya tuh di toilet, capek semuanya dengan bercampur darah, beling dan sebagainya. Kan mintanya dikeluarin. Jadi mintanya kita diapain? Sembuhin. Kan Rasulullah bersabda, wasfina, sembuhkan kami. Enggak bilang ya Allah keluarkan, enggak keluar. Kita belaga-belaga, ya Allah keluarin penyakit. Giliran keluar penyakit sakit kita. Ya, jadi doa juga ada bahasanya jamaah sekalian. Gitu. Ya Allah berikan kami rezeki tanpa pengorbanan dan tanpa rasa capek mencari rezeki. Itu kan enak. Dan ya Allah berikan rezeki kami dengan kekuatan capeknya kami, benar-benar capek baru dapat rezeki. Jadi minta pun kepada Allah ada bahasanya. Gitu. Jadi minum air zam-zam untuk obat, hasil. Air zam-zam nih, ya Allah nanti jangan tersentuh api neraka, hasil. Minum zam-zam buat sehat walafiat, hasil semuanya. Hasil. Ya Allah air zam-zam biar kuat kaji, biar kuat bangun malam, biar sembuh dari berbagai macam penyakit, hasil itu semuanya. Penyakit santet, sihir, apa semuanya, sembuh semuanya. Gitu. Makanya kalau kita misalnya habis haji dan umrah, sebagus-bagus hadiah diantaranya adalah air zam-zam. Air zam-zam. Wa inna ta'amu ta'amin, karena makanannya makanan. Artinya saripati makanan itu zam-zam. Benar saya katakan. Daging, kambing dan sebagainya enak. Ini lebih dari segalanya. Kekuatannya luar biasa. Makanya orang yang setiap hari minum air zam-zam itu kekuatannya luar biasa. Jarang sakit. Mana di antara kita yang dari masa kecil udah ada di Makkah? Pak Haji Agus. Ya, tuh kan Pak Haji Agus. Dari masa kecilnya Masya Allah. Zam-zam lagi, zam-zam lagi, zam-zam lagi, zam-zam lagi, zam-zam lagi. Kuat Masya Allah. Gitu. Iya Pak Haji Agus ya. Itu kuat. Gitu. Kuat. Banyak tuh ada mama di orang Bogor. Mama. Tapi saya nggak sebutin ya namanya. Mak, udah berapa kali berangkat haji? Baru 100 kali. Allahu Akbar. 100 kali. Kan haji setahun sekali, Mak. Iya, berarti kalau 100 kali berarti umurnya lebih dari 100 tahun. Coba lah di 120 tahun. Istri berapa, Mak? Ya. Alhamdulillah lupa. Hah? Bagaimana ceritanya lupa? Ini yang baru aja baru 19 tahun. Allahu Akbar. Mama sekarang ya paling 130 tahun. Istrinya paling 19 tahun. Berkah air zam-zam. Berkah air zam-zam. Jangan letoy banget kita, letoy. Lemes. Kuatin dengan air zam-zam. Nggak bisa beli, nggak bisa ke Makkah Madinah, ya minta yang pada orang pulang dari zam-zam.
Itu. Atau di Hadramaut banyak air apa namanya? Air mujarab. Masih banyak air mujarab. Nanti itu sama Ustaz Jamal. Minta sama Ustaz Jamal. Tapi habis minta ya 300-400 kepelin. Masa udah minta dari Syekh Abu Bakar Musari, Masya Allah, untuk kita naik kereta, naik apa namanya kapal aja luar biasa. Iya, taruhlah paling segini, kasihlah Ustaz Jamal dikit, jamaah kasih 500.000. Nah ini sama-sama bahagia. Amin ya Rabbal. 500.000 kalau misalnya ke Hadramaut jadi apa? Nggak sampai, lah ke sana wala ke sini, betul nggak? Ini dengan Ustaz Jamal 500.000. Amin. Gitu. Mau kan kalau begitu jadinya? Mau. Paham dulu. Saling menguntungkan. Jadilah kita sebagai seorang muslim saling menguntungkan. Satu koper. Apalagi minta. Minta. Alhamdulillah. Ada pemeriksaan ketika bacakan apa sholawat lolos. Itu buktinya kan? Alhamdulillah. Mulai dari Jakarta, Bogor sampai Jawa. Ini ponakannya nggak dikasih? Siapa tadi? Oh. Bagi botol-botol. Itu guru-guru kita di antaranya Habibah muassis Darwa itu Habib Hasan itu kalau beliau ke Hadramaut itu semua santri pasti kedapatan walaupun roti dikasih dikit. Ini bukan masalah roti yang tukang roti jalanan, bukan roti Cina atau roti Bogor. Ini roti Hadramaut, semuanya dapat sedikit berkah. Lihat masyhadnya lah Habib Hasan yang hari ini haul kan, tadi Kamis ya haul, Masya Allah. Kita bacakan surat Al-Fatihah lah Habib Hasan. Baharun, Allah tinggikan derajatnya. Banyak sekali alumni Habib Hasan Baharun itu yang ke dari Mustafa ke Ribatarin, ke Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Masya Allah, semua Masya Allah. Jadi betul-betul beliau motor penggerak santrinya untuk belajar ke Hadramaut dan Mekah di tempat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Fatihah. Wa syifa'u sugmin, dan air Zam-Zam itu syifa, obat dari berbagai macam penyakit. Mau penyakit apa, Pak? Ada waktu itu orang mau berangkat haji dan umrah, niatnya untuk apa namanya, biar kinclong, apa namanya kalau perempuan? Ya gitu, glowing. Bener glowing. Tapi dicampur maksiat nggak jadi glowing lagi. Rusaknya gara-gara maksiat. Tadinya udah betul-betul glowing, lebih glowing daripada yang di glowing. Masya Allah, tahu aja glowing. Masya Allah, itu Masya Allah. Gitu. Apa? Enggak, gitu. Ya glowing. Glowing itu pancaran mukanya itu bercahaya. Waktu cari bamilah jama'atul minal akabiri, dan berapa banyak pembesar mereka, para nabi, para rasul, para awliya, para ulama, lima talibi syarifatin, untuk mendapatkan kemuliaan, fanaluha, mereka memperolehnya itu bifadlillah, karena karunia Allah, wa bibarakati Rasulillah, dan keberkahan Rasulullah dengan banyak minum air Zam-Zam. Nah, kias dari air Zam-Zam tuh air yang datang dari mereka para aulia Allah. Tadi dikatakan air Sayyidina Syekh Abu Bakar Musa'lim, air Bagir, air Imamul Haddad, itu banyak air Umar bin Abdurrahman Al-Attas, air yang ada di para wali songo, yang ada di Sunan Gunung Jati dan sebagainya. Subhanallah. Itu Allah Maha memberi, wal mu'ti. Dialah Allah yang Subhanahu wa taala yang Maha memberi. Wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقنا